Bisa weh. Oh iya. Kan cabut maksudnya. Tak kedengeran kali Pak. Ya enggak ini apa namanya. Coba buka dari ininya dah. Hmm. Setelah itu sebagainya. Ismail ayam sunnah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiyya. Khafafan alladzina taqaw asyirka wal kufra minha wa nazaru zalimina bisyirki wal kufri fiha jisiyyan ala raqbi. Kemudian kami selamatkan dibaca dibaca dengan tasydid dan takhfif, arti orang-orang yang bertakwa, yang takut akan kemusyrikan dan kekufuran diantaranya, dan kami biarkan orang-orang zalim dengan kemusyrikan dan kekufuran padanya itu isi berdepu atas lutut. Iza tutla alaihim al-mu'minina wal kafirina ayatuna minal qur'ani bayyinatin wadihatin halun qala allazina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqaini nahnu wa antum khairu maqaman manzilan wa maskanan bil fathi min qama wa bil dhammi min aqama wa hasanu nadiyan bi ma'nan nadi wa huwa mujtami'un qawmi yatahaddatsuna fihi ya'nuna nahnu fa nakunu khairan minkum. Dan apabila dibacakan atas mereka, artinya orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, dibacakan ayat-ayat kami daripada Al-Quran yang bayinat yang menjadi bukti yang jelas, itu bayinat menjadi hal, berkata orang-orang yang kafir bagi orang-orang yang beriman, siapakah di antara dua golongan ini, kami dan kalian, yang itu yang lebih baik posisinya, posisi dan tempat tinggalnya. Maqaman dibaca dengan fathah itu dari asal koma, dan dibaca dengan dhammah dari aqama, dan paling baik yang memanggil panggilan dengan makna an-nadi, nadian dengan makna an-nadi, dan yaitu mengumpulkan kaum yang mereka itu saling bercerita padanya, mereka bermaksudkan kami, maka jadilah kami ini lebih baik dari kalian. Qala ta'ala wa kam ay kasiran ahlakna qablahum min qarnin ay ummatin minal umamil madiyati hum ahsanu asasan malan wa mata'an wa ri'yan manzuran min ru'yati fakama ahlaknahum mikufrihim nuhliku ha'ula'i.
Allah Ta'ala berfirman, dan berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka dari satu kurun, dari satu umat, dari umat-umat yang terdahulu. Mereka itu adalah yang paling bagus asasan harta dan barang-barang peninggalannya, dan riyan penglihatan daripada posisi daripada penampilan daripada penglihatannya. Maka sebagaimana telah kami binasakan mereka dengan karena sebab kekufuran mereka, maka kami akan binasakan orang-orang yang ada, yang musyrik. Qul man kana fid dhalalati syartun jawabuhu falyamdud bima'na al-khabari ay yamuddu lahu rahman madda fid dunya yastadrijuhu hatta idza ra'a ma yu'aduna imma al-'adzaba qal qatl wal asri wa imma sa'ada al-mustamilata 'ala jahannama fa yadkhulunaha fa saya'lamuna man huwa syarrun makanan wa ad'afu jundan a'wanan ahum amil mu'minuna wa junduhum asyayatinu wa jundul mu'minina 'alaihim al-malaikatu. Katakanlah, siapakah dia yang adalah itu dalam kesesatan. Man ini adalah syarat dan jawabnya adalah, maka hendaklah ia memanjangkan dengan makna hafalnya itu dengan makna khabar, artinya memanjangkan bagi Ar-Rahman, bagi Allah akan ulurnya di dunia, maka Allah mengulur-ulurnya sampai adalah mereka itu melihat apa yang mereka dijanjikan. Ada kalanya azab seperti pembunuhan dan tawanan, dan ada kalanya itu waktu kiamat yang mencakup atas neraka jahanam, lalu mereka memasuki neraka jahanam. Maka nanti mereka akan mengetahui siapakah yang itu lebih buruk tempat posisinya dan lebih lemah pasukannya, lebih lemah penolongnya, apakah mereka orang-orang kafir atau orang-orang mukmin. Dan bala bantuan orang-orang kafir itu adalah syaitan, dan bala bantuan orang-orang mukmin atas mereka itu adalah malaikat. Fayazidullahu alladzina tadaw bil imani hudan bima yanzilu alaihi minal ayati wal baqiyatus salihatu hiya ta'atu tabqa li sahibiha khairun 'inda rabbika sawaba wa khairun maradda ay ma yaridu ilaihi wa yarji'u bi khilafi a'malil kuffari wal khairatu huna fi muqabalati qawlihim ayyul fariqaini khairum maqama. Dan Allah tambahkan akan orang-orang yang mereka itu mendapatkan petunjuk dengan iman, akan petunjuk dengan apa yang Allah turunkan atas mereka daripada ayat-ayat, dan baqiyatus sholihat, yaitu ketaatan yang tetap bagi sahibnya, itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala dan paling baik pengembalian, artinya sesuatu yang datang kepadanya dan kembali dengan perbedaan amal-amal orang-orang kafir. Dan lafaz khairiyah di sini pada perbandingan ucapan mereka ayyul fariqaini khairum maqama summa qala afara'aital ladzina kafaru bi ayatina al-'As bin Wa'il wa qala khubba bil arti wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'da sunnah hadis wa al-hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bismillahir rahmanir rahim wa bismillahir rahmanir rahim. Wasul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya razzaq ya karim iftah lana Qur'an min kitab kalamika ya rahman ar-rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa nafa'ana bihi wa bihi summa qala summa nunajji tadadun mufaffafan ya nunajji kita
mengunci ya. Tasbih juga apa? Ditahfid. Manunajjil ladzina taqaw asyirka wal kufra minha wa nazar zalimina bisyirki wal kufri biha isiya ala tukabi. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Taqaw artinya bertakwa, dia takut dari kemusyrikan dan kekufuran. Minha daripadanya dari satu kelompok manusia itu. Wa nazarul zalimina, dan kami biarkan orang-orang yang zalim, zalim di mana syirki wal kufri. Jadi diartikan dengan kemusyrikan dan kekufuran. Ya. Iya, dalam itu isi ya, mereka bertumpu ala rukabi di atas apa? Di atas apa? Berkumpul ya, berkumpul. Ini masih kaitan dengan yang sebelumnya ya, bahwa Allah mempertanyakan ayu masyhadu ala rahmani iya summa lanahnu a'lam billadzi hum awla bihasi wa minkum illa waridha ala kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, masih kaitan sama sebelumnya, maka kemudian kami selamatkan, katanya billadzina taqaw, kami selamatkan. Nah, ini karena kaitannya dengan at-taqaw dan az-zalimin, ini kan tidak, kalau diartikan secara harfiah tidak muqabalah, tidak seimbang takwa dengan, maka kemudian az-zalim di sini dimaksud adalah asyirku, inna syirka la zulmun azim. Jadi maka dia muqabalah, itu seimbang. Jadi orang yang kami selamatkan orang yang bertakwa. Nah, orang takwa itu artinya orang yang takut kepada kemusyrikan dan kekufuran. Nah, wa nazarus zalimin itu kan istilahnya kembali ke takwa zalim. Nah, kalau takwa dengan zalim kan tidak seimbang. Kalau zalimnya harfiahnya, tapi zalim di sini dikembalikan kepada tafsir Rasulullah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Maka ya zalim yang dimaksudlah kemusyrikan dan kekufuran. Yang kita biarkan orang-orang yang itu mereka berteguh di atas tujuan mereka. Wa idza tutla alaihim ay al-mu'minina wal kafirina ayatuna min al-Qur'ani bayyinatin wadihatin halun. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini nahnu aw antum atau nahnu antum khairum maqam manzilah maskanan bil fati min qama wa bidami min aqam wa sanu nahiyah bi ma'na nadi wa huwa mustamul qawm yatahaddatsuna fihi ya'muna nahnu fa nakunu khairum minkum. Dan apabila dia dibacakan atas mereka, mereka ini maksud orang-orang mukmin juga orang-orang kafir. Yaitu salaihim ay al-mu'mina wal kafirin ayatuna, akan ayat-ayat kami. Jadi maksud ayat-ayat kami Al-Quran bayyinatin wadihatin, yang jelas. Ada beberapa tempat bisa diartikan sebagai mukjizat kata-kata bayyinat itu. Artinya kenapa ada qaid ayatuna bayyinatin? Artinya baik orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang beriman mengetahui akan jelasnya kemujizatan Al-Quran. Orang kafir karena yang dibacakan itu ada Al-Quran berbahasa Arab, mereka juga paham, mereka juga ngerti. Jadi maka digunakan bayinat arti wadihat. Wadihat bagi orang kafir, juga wadihat bagi orang yang beriman, itu jelas di situ. Tapi nanti faktornya adalah penerimaan mereka mau mengakui atau tidak. Ketika dibacakannya, maka wa idza tusra alaihi ayatuna, hal kan bayinya jadi hal kan, bayinya hal kan tugas bagi apa? Karena dikatakan di ayat itu jelas, dia
Orang-orang kafir pun paham akan isi Al-Quran, berarti apa yang dibacakan. Bahkan kalaupun mereka orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab, mereka paham betul unsur-unsur kebalaghan yang terkait Al-Quran karena mereka orang Arab. Jadi wadihat jelas bagi orang kafir. Nah, permasalahan kemudian muncul adalah keberimanan mereka. Sampai sekarang pun orang-orang yang non muslim pun mengakui akan isi kandungan Al-Quran. Tapi permasalahan beriman bukan manusia seperti Boris Michel ya, dari Quran apa yang orang Prancis itu Quran dan itu desain dan itu Quran yang antara apa namanya desain dan berpikir itu mana yang mendekati apa istilahnya Al-Quran dengan Bible, mana yang lebih mendekati kebenaran saintifik itu kan. Yang kesimpulan beliau itu bahwa Al-Quran lebih mendekati kebenaran sains. Artinya ketika dia teliti dan pendekatan itu, jadi dia tahu bahwa ini ternyata relevan dengan pengetahuan. Jadi wajib bagi mereka jelas itu. Tapi pertanyaan beriman atau tidak beriman ya urusan lain. Jadi itulah bedanya orang beriman dengan tidak beriman memperlakukan Al-Quran. Jadi kalau kita memperlakukan Al-Quran ya sebagai kalam Allah, kita suci. Mau diteliti silakan. Tapi wajibnya itu bayinatnya itu di Al-Quran bagi orang kafir pun akan wajib. Maka hadis Nabi juga akan menjelaskan ya, orang yang beriman terus dia membaca Al-Quran seperti apa? Seperti sarung, kalau dia istilahnya tidak beriman tapi dia berquran saja, ya masih ada efeknya kan, masih ada efeknya walaupun dia fajir baca Quran masih ada apa? Masih ada efeknya apa namanya ya, ada yang istilahnya yang korma yang ada manisnya tapi nggak ada harumnya, tapi efek apa tetap ada pada siapapun yang bacanya, baik itu orang beriman atau tidak beriman. Orang nggak beriman pun ada pengaruhnya berarti. Ya kalau kita katakan pengaruhnya apa? Para orientalis yang hebat dan mereka hafal Quran, paham Quran, mereka bisa hebat namanya dengan sebab mempelajari Quran. Ya kan ya? Mereka bisa hebat namanya dengan apa? Sebab apa? Mereka belajar apa? Urusan iman dengan urusan untuk belajar saja mereka enggak. Namanya sudah hebat, sudah terkenal. Gitu. Orang Islam pun tanda kutip berburu pada mereka dengan metodologi mereka. Itu sudah jelas efeknya. Belum tentu kalau mereka belajar yang lain bisa terkenal di kalangan orang-orang beriman kan. Kan orang-orang muslim pun sarjana-sarjana muslim banyak yang apa? Banyak yang berburu pada mereka. Nggak terbalik ya. Jadi sarjana-sarjana muslim yang berburu pada orang kalis itu nggak terbalik ya. Hal yang mereka pelajari punya kita. Nah, itu jelas bahwa ini ayat nabayinatin itu jelas bagi siapapun. Makanya ini kan dikatakan idatun salain ay al-mu'min wal kafir. Apabila Quran dibacakan bagi orang mukmin orang kafir, ayat itu kan bayinatin hal padanya jelas. Nah, tapi nanti ada perbedaannya, ada penerimaan. Nah, dalam permajikan kalau dari kafir, bermula orang-orang yang kafir berkata alladzina amanu, pada orang-orang beriman. Jadi yang merespon baliknya itu orang kafir. Ayyul fariqain nahnu wa antum. Siapa di antara dua golongan, dua kelompok, kami dan kamu itu maksudnya. Tapi yang merespon siapa? Orang kafir yang merespon, yang reaktif dan mengatakan kepada orang beriman. Orang beriman tidak merespon. Karena orang beriman sudah kasih, sudah menyerah apa gitu. Malah yang merespon itu alladzina kafaru alladzina ayyul fariqain nahnu wa antum khairum maqam.
Kata orang kafir kepada orang-orang yang beriman, siapa di antara dua golongan? Artinya kami yang kafir dan kamu yang beriman, khairun lebih baik. Apanya makaman mansilah awamaskan posisinya, jadi bisa dibaca makoma kalau asal kata dari koma, bisa juga mukoma kalau asal kata dari koma. Ya, jadi kalau mukoma akar kata dari koma, kalau jadi koma asal kata dari koma. Wasan nadia di mana nadi dan yang paling baik nadi artinya yang menyeru bahwa mustabihul kaum yaitu apa? Tempat berkumpulnya kaum yatahaddatsu fi yang mereka bercerita pada ya nuna yang mereka maksudkan nahnu gitu ya, kami panakunu khairan minkum, kami lebih baik daripada kalian. Ini reaksi yang muncul beda kan, reaksi orang beriman dan orang kafir beda. Jadi reaksi orang kafir kan istilahnya kan kalau kalau bahasa kita orang kalau apa ya rasa ketakutan dan ada orang ketemu itu terjadi satu kelas itu siapa yang galak kedua itu biasa menutupi kesalahan. Biasanya sebelum diomelin ngomel dulu. Jadi kayak macam ada apa kita selalu ayu yang waktu malam gelap itu kan nggak tahu siapa kawan siapa lawan nih. Nah kan dia coba tanya siapa di kamu siapa kanan kamu supaya jelas ini kan di malam gelap gulita kan. Akan dibayarkan prajurit muslim yang sedang melihat ke dalam camp musuh kan sebelum dia tanya apa nanya dulu kamu siapa oke kita teman lalu juga nggak nanya jadi sebelum apa sebelum ketahuan dia jadi orang kafir sebelum itu jangan apa respon dulu kan. Jadi itu kalau orang berantem itu biasanya yang reaktif itu menutupi kelemahan sebelum ngomel dulu. Pas gentak balik melingkep pas gentak balik dia diam dia biasanya suka begitu. Jadi orang kafir ketika akan membaca dia merespon dulu, dia reaktif ya. Orang beriman tidak reaktif kan sudah taslim sudah menerima dengan tidak. Nah ketika itu bacakan orang beriman orang kafir kepada orang beriman ayyul fariqaini siapa di antara dua kelompok nahnu antum kami atau kamu khairu maqama yang lebih baik posisinya yang kuasam nadia dan yang paling bagus panggilannya. Ini kan jadi tempat ngobrol gitu kan mereka seperti itu. Nah tapi indikatornya mereka mengatakan ya anuna nahnu maksudnya ya kami maksudnya itu kan pertanyaan untuk menunjukkan bukan jawab tapi maksudnya ingin apa ingin memastikan ya kami yang apa ya apa namanya yang lebih baik gitu kan seperti itu. Di sini terlihat yang reaktif siapa yang reaktif orang kafir gitu. Jadi siapa yang lebih baik ya reaktif ketika dibaca jadi ini akan apa namanya perlawanan itu ciri-ciri ada penyakitnya kan gitu ya kalau orang diruqyah dengan apa kan bisa kalau dibacain dia diam aja nggak ada apa-apanya tapi kalau kita bacain dia ngamuk jangankan sampai dipahami dia dibacakannya Quran bagi orang tertentu kalau dia biasa-biasa saja
ya berarti nggak ada masalah kan? Tapi kita mulai bisa sama, berarti ada masalah. Ya. Jadi sama. Yang berikut ada sesuatu yang salah pada dirinya dijadikan barometer Al-Quran, maka dia akan menyerah, dia akan menghapuskan Al-Quran yang di dia akan menyerah. Maka di sini yang reaktif merangkap ya, orang beriman kenapa nggak reaktif? Karena emang udah menyerah. Oh, Quran bilang begitu. Terus berbeda dengan kita, dengan pribadi dia akan memperbaiki. Kalau gitu kita yang salah. Ya. Jadi kalau orang yang itu dia akan ada semacam perlawanan gitu kan. Ayat Quran yang salah ini. Ada apa nih itu? Atau ayat Quran sudah nggak cocok lagi. Gitu. Ada ya, orang beriman nggak seperti itu. Dia akan taslim, dia akan menyerah. Oh iya, saya salah. Harus sesuai dengan aturan. Dia akan menyerah. Tapi kalau orang yang tidak, dia akan apa? Akan sampai ya mencari takwil. Tapi kan memayar takwil aku. Tapi suatu rasulun filil ya pun aman. Orang yang kita Zaid ya, berbeda. Kemudian qala ta'ala Allah firman wa kam ay katsiran ahlakna qablahum min qarni ay ummatin ahsanu Allah berikan mereka kamu itu berapa banyak ya, sudah banyak. Nah, nanti kalau tanya kamu disita perlu jawaban. Kamu yang sudah banyak ahlakna kami binasakan sebelum mereka yang ngomong begitu ya. Umat ini kalimat dia yang terdahulu. Nah, ahsanu asatan. Padahal mereka itu artinya umat-umat yang dibinasakan itu ahsanu asasan aimalan wa mata. Mereka itu lebih apa? Lebih apa lagi? Waridnya aimangfur. Penampilannya mirip ya, dilihat apa? Lebih hebat, lebih besar, lebih gagah. Di penampilannya lebih hebat, hartanya lebih banyak, lebih hebat, tapi mereka diapakan? Dibinasakan. Jadi, fatama ahlatnahum di kufrihim itu haula. Bagaimana menyaksikan mereka karena kami juga akan menyaksikan haula ini haula itu Mekah ya. Nah, jadi kalau haula yang diartikan apa? Ahlaknahum ini apa? Humnya umat min umal Madiyah. Nah, terus nuhliku haula, kami juga bisa membinasakan. Artinya ini sekali lagi ya, ini yang kita sudah bahas, logika Allah, logika ketuhanan itu diturunkan pada logika manusia. Artinya orang terdahulu itu lebih kaya, lebih gagah, lebih hebat, lebih cakep, Allah binasakan. Dari kamu yang lebih miskin, kecil kayak gitu. Ya kan, maksudnya jadi ini logikanya nggak pakai lebih macam itu, sama saja semua. Tapi istilahnya kamu atau manusia bisa melogikakanlah sendiri. Kalau yang macam itu jangan binasakan, apalagi yang model kamu lah. Jadi ini kan untuk jadi kenapa mengatakan hukum asasan waridyan? Kenapa pakai di apa namanya? Apa kalau bahasa orang kita sekarang itu dibanding-bandingkan. Ya kalau binatangnya saja. Artinya sebab mereka tuh kufur, mereka lebih hebat, lebih kaya, lebih cakap. Allah nggak peduli kena kekufuran mereka, Pak. Binasa mereka. Kalian pun sama. Karena di sini orang-orang
kafir Mekah juga merasa apa? Mereka orang yang mulia, kan? Mereka orang yang mulia. Itulah penyebab di antara kekufuran kepada Nabi Muhammad SAW itu karena masalah nasabat. Sudah bahasa dia karena masalah nasabat. Yang Nabi Muhammad itu sebenarnya ciri-ciri kenabiannya sudah ada, tapi mereka nggak bisa terima karena apa? Karena nasabannya ini kan tidak dari nasab apa? Isyarat Yakub, nggak dari situ. Tiba-tiba dari apa? Ismail, kosong, itu yang menjadi problem. Mereka orang-orang hebat. Jadi, mungkin saja kalau Nabi Muhammad itu lahir dari nasabat Isa dan Ishak itu ya mungkin nggak terlalu banyak masalah. Mungkin jalur ceritanya akan berbeda juga kali ya. Kita juga berbeda juga kan kadang-kadang kita begitu ya. Nah, kalau gini, iya kalau kayak apa namanya, kayak orang ketemu jodoh gitu kan. Padahal saya masuk UI itu, kayaknya saya nggak masuk UI. Saya kira ngambil yang murahan gitu. Karena dia berjodohan kan. Baguslah kamu masuk UI kalau kamu. Tapi mungkin kita lain kita nggak ketemu kan. kata cowoknya ya kalau kamu masuk UI kan nggak ketemu sama saya di sini. Itu katanya. Itu kan hilangnya saja gitu. Jadi ya udah siapa yang belakang dibicarakan nanti jalur ceritanya kan beda kalau kamu masuk UI nggak dicerita asmara segala macam gitu. Jadi apa namanya ada hikmah di balik itu semua. Jadi kalau kita bicarakannya kalau mungkin kalau permasalahannya Nabi Muhammad garis keturunan dan bisa mungkin nggak serumit sekarang mungkin begitu lah sih. Tapi kan ceritanya kan lagi nanti kalau nggak jadi cerita kita itu menjadi rumit. Nah, jadi karena kesombongan mereka itulah mereka menolak apa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kul katakan Muhammad man kana fi dzallati syatun. Jadi man itu man syatya ya. Orang ada dalam kesesatan jawabuhu falyamdud. Tapi falyamdud di mana khabar ai yamuddu lahur rahman. Maka apa? Jadi ini kan sebenarnya falyamdud ini menjawab apa? Jadi jawab dari mana? Dari man. Tapi ini insya'iyah katakan siapa orang yang dalam kesesatan maka memanjangkan baginya oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala madda semata-mata pemanjangan artinya dunia pemanjangan apa fidlah kenapa yastadriju apa istidraj apa bahasa kita istilah ambulin ya ambulin dulu aja dari apa itu yang kayak orang main layangan ya Pak dulu saya kaji pas sudah jauh udah banyak di kota ya kan kata izara sampai apabila mereka melihat apa yang dijanjikan apa yang dijanjikan itu immal azab al-fatri wa tasri ada kalanya bentuknya apa azab yang nggak enak itu di dunia kan akan al-fatri ya perangan pembunuhan mati dia walasi atau apa lawan kenal perang ya ini kalau bagi orang beriman kan untung semua mati syahid menang dapat dunia gitu kan bagi tapi orang kafir ya mati konyol salah dilawan kan gitu jadi ini kasus perang Badar kan seperti itu mereka mati Abu Jahal dan teman-temannya kan mati terhina. Bahkan sampai oleh Rasul dia dimasukin ke dalam satu lubang sumur tua itu kan satu syarat apa matinya walaupun tidak peperangan matinya Abu Lahab kan pernah kita baca matinya Abu Lahab itu kan dengan penyakit yang apa ya tahu kalau sekarang ya orang takut mendekati sampai wafatnya itu mau masukin lubangnya diapain dia pakai dorong kayak kayu nggak ada yang mau menyentuh dia karena penyakit menular atau apalah gitu kan itu kan padahal kan orang tahu sangat ya kan paman Nabi tempat sedar dia hati kita wafatnya
sampai di pasti itu nggak ada orang yang berani ketika sakit menjenguknya. Pas dia wafat pun pakai di kayu itu didorong ke sorong-sorong untuk masuk ke lubang di dunia. Padahal dia orang terhormat, ya. Atau ditawan, ya. Atau ada masa sampai ya artinya masa itu kan artinya kiamat. Mungkin di dunia dia seperti itu, tapi sampai ada kalanya ya pada waktunya nanti. Apa yang maksudnya wal mustamila itu ala jahannam, itu mencakup neraka jahanam. Artinya kalau udah sah itu kan nanti ya hari kiamat segala macam, ya itu udah sisa akhirat lah sudah. Tapi di dunia ini kata imam kan macam pilihan. Bisa jadi dia mendapatkan ketika dia kesehatan itu. Jadi begini maksudnya. Ketika orang yang sampai katanya saya ini orang yang bermaksiat, saya ini orang ini buktinya saya makmur, hidup banyak, gitu kan, panggilan banyak, tapi katanya apa menebar syahwat dalam hati, tapi orang banyak yang di saya. Kata Tuhan itu, di sholat itu begitu. Di sholat daripada si Anu ngaji rajin, bayang rajin, udah rajin, miskin dari dulu. Kan di sekarang kan ada apa? Dulu miskin dulu gitu kan. Kalau rajin banget ngajinya dia, banget sembahyang, tapi miskin. Dia mendingan buang. Ya rajin banget, tapi dijual makmur, gitu kan macam. Soalnya dia merasa apa? Diridhoi gitu. Soalnya merasa bahwa kehidupan dunia yang seperti itu, dia merasa Tuhan ridho. Namanya kan sambil geledek udah tahu. Ini maksudnya ketika maksiat tidak kita baru nggak boleh. Kita tidak begitu. Nah itu istidraj yang kita khawatir, itu istidraj yang kita khawatirkan. Kemaksiatan kita itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita. Maka Rasul mengatakan banyak dari umatku yang mereka bisa selamat dari apa? Dari musibah yang bentuknya azab. Artinya penyakit, bala gitu. Atau ujian bentuknya bala. Tapi banyak mereka tidak selamat dari bentuk ujian apa? Yang ujian yang bentuknya kenikmatan. Kenikmatan dari yang selamat. Tapi kalau bentuknya bala, sakit apa itu kan langsung. Kita nggak pernah tahu nikmatnya sakit gigi sebelum artinya nikmatnya punya gigi sebelum sakit gigi gitu. Udah sakit gigi berapa? Ya Allah, ya Allah, kalau lagi nggak sakit terkira nggak nyebut yang mau ya makan aja. Ketika udah sakit berapa? Berarti Allah bisa mengingatkan dia nikmatnya gigi ketika mau berikan itu. Tapi kan nggak mesti nunggu begitu dulu gitu rasanya. Nggak mesti nunggu pernah ada baru apa? Baru ini. Kalau mungkin melihat baru goyang di kita kemarin kayak asal kemarin ya asal belum masuk dari masih di sini masih belum masuk di kan kalau kan kalau air kan begini kok ya berasa lihat ember itu dari ikannya kok airnya nggak kuat gitu pas udah teriak-teriak ya Allah bener gitu nggak begitu berasa kan lihat airnya itu sama anak kuat keras ya mungkin baru ingat Allah la ilaha illallah gitu kan tapi kalau nggak digoncangin pada yang tidur udah nonton TV gitu kan baru itu ya teman-teman harus mengatakan banyak umat yang tidak selamat dengan apa dengan ujian yang bentuknya kenikmatan itu yang kita khawatirkan. Nah, maka banyak ulama yang menikmati ketika diberi apa? Sakit. Mengoyakan kayak Abdul Wahab itu. Kita sakit, bukannya nggak mau ke dokter. Beliau kalau anak itu sudah cerita itu, kalau beliau sakit, terus menunggu ke dokter gitu. Kata dia marah gitu. Apa harus sakit sehari 2 hari belum mau ke dokter? Bukan sehat udah tahunan sehat dulu. Dia kenapa sakit? Gitu. Kata anak iya dia yang sakit kita kadang
ke anaknya, dia yang sakit, kita kan bukan gitu. Dan dia kena sehat kan, kan saya 2 tahunan gitu kata kamu ya, yang Wahab. Terus anaknya ke besok yang hadir. Enggak mau. Dia nggak mau mati, udah sakit. Jadi kena sakit dia kan? Jadi mati, sakit itu mati. Bagi mereka sakit bisa menjadi penghapus dosa, jadi pengingat bagi mereka. Tapi lebih hebat lagi sama yang emosional ketika beliau sakit. Karena sakit kenapa jadi begini? Sakitnya lama ya, kenapa sih? Kalau orang sakit harus sakit dekat sama kita. Karena apa begini? Kenapa bang? Gara-gara sakit ini aja jadi duha kurang, tahajud kurang, baca Quran itu jadi begini. Kita sama Tuhan kasih karena apa di Allah ya Rabbi. Beliau yang belakang ya, yang lengkap. Harusnya dengar sakit itu. Ingat teman-teman di ada malah katanya ini. Duha kadang ya Allah merasa susah gitu, ya, susah. Ya, kan harusnya pada sakit itu kan yang namanya sakit kan udah dekat hati atau tidak kan kita tidak jaga batin gitu. Nah, kan harusnya ini yang ada waktunya itu apa enggak ya istirahat dia bukan harusnya sakit lebih ke sama Allah itu lagi nasihat kita biar ketemu Tuhan ini anak malah jauh sama Tuhan. Jadi maksudnya ditegur sakit supaya apa? Lebih dekat gitu. Nah ini maksudnya apa lagi kita mau tahajud malam biasanya enak banget sekian kan udah meripih karena nggak bisa ini ya nggak bisa ya kalau jalan harus kita waktu pertama-tama gitu terus diledekin itu sekarang alhamdulillah udah ini itu diledekin sama teman-teman katanya ya alamak janda karena kan sembunyi di subur sama janda yang nikah dengan penjaka ya. Oh iya, iya nih, ya janda nikah sama penjaka kan gitu kan. Malah disembur sama lah. Iya kata, ini namanya obat masing-masing yang kata dia, cuman Allah tuh negur kita kalau sakit supaya lebih dekat lah kenapa anda lebih jauh lah karena lebih jauh bagaimana kita lebih jauh duha kayaknya kadang-kadang saja pas-pasan aja gitu. Berpuasa kan nggak pernah kosong ya biasanya. Mau tahajud biasanya lama ini cepat baca Quran biasanya sekian juz baru mau berasa kapan itu kita sama Tuhan itu formula ya persepsi ulama tuh beda. Allah pada hamba itu memberikan kita yang sama tapi mempunyai reaksi yang berbeda. Pernah beli itu yang diwawancarai sama televisi atau kebanjiran di mana kan ini kan sudah gini katanya berapa kerugiannya nggak ada yang hidup itu kan rumahnya ini semua nggak ada yang kerugian itu punya reaksi jadi dia mau ambil ya Allah kita kan udah stres duluan nih jadi sekarang kita menyikapinya ya. Jadi orang-orang kafir ketika memberikan azab ketika di dunia tidak diazab bagi mereka itu kenikmatan apa belum tentu bagi Allah itu maksudnya kita yang harus diantisipasi istijab itu yang kita harus antisipasi kita khawatirkan dalam keadaan yang apa yang mapan gitu kan soal apa kita dalam posisi yang apa posisi yang sedang diri belum tentu maka siapa yang paling berat ujiannya para rasul yang paling berat ujiannya para rasul kita kan ya masya Allah belum sanggup mengujian para rasul jadi isi dari itu yang paling benar jadi ada yang orang ini kalau pasti waktu di dunia tapi wa ibn masaat ada nanti apa? Ya hari kiamat yang diinikan. Nanti akhirat pembuktiannya.
Tapi itu kan sudah umum semuanya. Nah, ketika di dunia itulah yang fiturnya ya setelah dari buku yang masuk kan istilah itu yang dikhawatirkan yang mudah-mudahan alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya. Kita lebih baik dapatkan ditegur daripada dibiarin aja. Kalau dibiarin aja berarti nggak tahu apa aja kita, nggak tahu salah. Dengan kita ditegur salah kasih ya, daripada kita kesesatan yang berlarut-larut nanti. Nah, itulah makanya kan di situ ada satu apa ya istilahnya, bukan kewajiban sih, manusia pada level tertentu ketika dia sudah tidak ada di atasnya, tidak ada seorang ulama yang ketika dulunya ada orang yang bukan mengendalikan, bahasanya itu yang mengontrol. Jadi kalau dia agak berlebihan dia paling takut nggak ada gunanya. Nah, ketika sang guru wafat, ini nggak ada orang yang bisa mengatakan dia. Jadi apapun yang dilakukan nggak ada yang bisa mengatakan. Tapi kalau ada sang guru, dia ketika dia mau ada ini negur, nah, hatta sampai sang presiden itu punya apa bahasanya itu punya kalau dulu ada namanya pertimbangan ya, one impres itu kan yang dalam hal internal bisa mengontrol ini, jangan sampai dia punya kekuasaan yang tinggi. Nah, dulu ada yang seharusnya badan Dewan Pertimbangan Agung ya, Dewan Pertimbangan Impres. Karena nggak ada kandidatnya, beda nama ada. Itu kan ada DPA namanya, Dewan Pertimbangan Agung. Jadi itu mengontrol secara institusi, tapi ada yang mengontrol secara pribadi seperti itu. Allahyarham almarhum Gus Dur itu punya guru yang sangat bisa mengontrol. Jadi ketika guru tidak ada, luar biasa ini apa? Ini mendapatkan kendali, artinya semua yang apa itu tidak ada yang meredam lagi. Nah maka bagi para ulama siapapun itu perlu ada yang bisa. Maka dalam taklim itu disebutlah bisa. Ada muridnya, kalau dalam dunia mereka namanya mursyid. Kalau misalnya bisa kan dia apa diadopsi istilah itu dia pak mursyid. Itu yang bisa hadis cerita waktu zaman mudanya kan ketika beliau sedang naik daun, dia pun juga alhamdulillah punya pertempat ya, retorikanya kan hebat karena anak muridnya yang Syafi'i. Jadi secara sufistiknya dia murid dari Syafi'i Hazami. Itu ada dua kekuatan yang punya. Tapi yang bisa mengendalikan beliau Allahyarham kalau dia mau sekian mau jadi apa sih, mau ngapain. Jadi ya kalau kita mana itu kalau dia nggak seperti itu udah 8 tahun karena sudah mulai panggil luar biasa siaman kemana itu kalau itu diikutin itu nggak bisa ngajar ngaji deh. Ya, kalau di Jakarta mah sudah bisa dikuasai, tapi ketika Allahyarham yang ngapain sih sekian tidak. Kalau dia nggak ngaji, ya kan ketahuan kan nggak ngaji, katanya mau kemana nggak ngaji. Ya, akhirnya itu sekedar sebagai silakan jangan dijadikan tujuan. Itu harus ada yang seperti itu. Jadi secara kemanusiaan harus ada yang bisa mengontrol itu. Nah, kalau orang sudah tidak ada yang seperti itu, maka dia akan itu tadi. Allah belum tentu bisa langsung menegur. Nah, permasalahannya para rasul itu maksum. Maksum kan bukan berarti dia kan terpelihara, dijaga. Berarti ada nggak potensi berbuat maksiat? Ada, tapi apa? Dijaga, jangan sampai. Tapi kalau kita siapa yang jaga? Apa ya kalau udah seorang alim ditegur galakan dia repot.
Maksudnya ketika tegur, apalagi ketika orang nggak berani negur gitu, itu berbahaya. Jadi apalagi kalau ada orang udah nggak berani negur dia, itu berbahaya. Bisa jadi viral. Nah, kalau Rasulullah langsung karena Allah langsung yang menjaga. Ketika beliau akan nauzubillah min dzalik, ada sesuatu yang akan apa? Ya tanda sederhana banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang teguran kan, abasa wa tawalla itu teguran kan, atau ayat Quran apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Itu kan juga teguran juga, banyak ayat-ayat kan teguran pada Rasulullah kan, sampai ayat tahrim ya. Tahrim juga kan, ayat tahrim itu kan teguran Allah kepada Rasul ketika apa mengharamkan mati, itu kan teguran. Jadi teguran lakukannya kalau manusia pengen negur. Nah, kita bersyukurlah kalau ada orang yang mau negur kita dan berani negur kita. Gitu. Yang khawatirnya, udah saking level saking tingginya nggak ada apa, nggak ada orang yang berani negur, itu udah berbahaya. Atau kalau lagi ditegur lebih menggalakkan dia, udah itu kalau udah begitu udah jangan ada yang negur lagi. Nah, itu ya. Nah, fasaya alamu nama dua syarrum makan wan cinta. Nah, di saat itulah maka nanti mereka tahu siapa syarrum makan. Apa yang posisinya paling jelek. Wan afujillah, dan yang paling lemah tatarannya akwana yang menolongi. Ahum, apakah mereka orang-orang kafir? Mu'minun, atau orang-orang beriman. Nah, jundu itu siapa? Wa jundu asyayatin. Jundunya mereka syaitan. Wa jundul mu'minin alaihi al-malaikah. Jadi mereka punya bala bantuan. Wa yazidu maulladina tadau bil iman. Dan Allah akan menambahkan orang-orang yang dengan keimanan. Akan apa? Penambahannya keimanan. Dan juga alaihi minal ayat. Dengan apa yang masukkan pada ayat di sini ini kan tafsir ya, bukan Quran ya. Itulah banyak tafsir ayat itu di mana ya di makna mukjizat, sesuatu yang menunjukkan kekuasaan ayat. Jadi ketika ditambahkan pada mereka dari ayat itu, baik ayat-ayat makro Qur'annya atau ayat-ayat kauniyah. Jadi ketika dia melihat itu menambahkan apa? Petunjuk. Jadi orang yang beriman itu ketika Allah tambahkan keimanannya dalam bentuk bertambahkan petunjuklah dalam bentuknya petunjuk yang diperlihatkan minal ayat dari apa? Dari ayat-ayat bisa yang dibaca atau ayat-ayat yang bisa dikatakannya. Makanya kan ayat wal baqiyatus sholihatu ya ta'at, dan yang kekal yang soleh. Dan ingat taat dari kata ini taat itu sohib, itu kekal bagi pelakunya, bagi sahibnya. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun marja. Itulah yang baik di sisi kamu, dan apa yang terbaik sawaban pahalanya atau banyak, wa khairun marja ay ma yaruddu ilaihi wa yadi, apa yang dikembalikan, yang balik lagi. Kenapa disebut itu balik lagi? Bigrafi amal kufar. Beda dengan apa? Amal kufar. Jadi kalau yang wal baqiyatus sholihatu bagi orang beriman karena kembali kepada apa? Jadi yang mereka lakukan bukan untuk Allah, untuk apa? Kembalikan pada mereka lagi, maka disebut apa? Al baqiyat. Kekal. Ya kan wal baqiyatus sholihatu khairun surah kasihnya. Ini wal itu amalan. Jadi amalan kufar berbeda dengan amalan kufar. Ya, yang kufar kembalikan tapi amal apanya? Walain wal baqiyatus sholihah, tapi wal biaka itu fasidah, sesuatu yang apa yang kembalikan yang jelek tapi kembalikan kepada mereka. Wal khairiyah, karena ada khairun ya, saya kata khairun ya, khairiyah tidak khairun inda rabbika. Kenapa ada redaksi khairun? Wal khairiyah itu guna
Ini fil muqabalati qauli. Ini apa? Untuk membandingkan sebagai muqabalah perkataan mereka. Mana perkataan mereka? Ayyul fariqaini khairum maqama itu. Jadi ini kan mereka kan tadi menanyakan ya, ayyul fariqaini khairum maqama wa hasanu nadia. Itu kan ya, itu kan pertanyaan orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Nah, Allah yang menjawab. Jadi kalau orang beriman yang menjawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada kata-kata khairiyah di sana, masalah yang paling baik, maka Allah pun sebagai perbanding atau muqabalahnya khairun inda rabbika sawaban wa khairun marah. Jadi Allah membalas selalu dua. Yang mereka tanyakan khairun maqama. Tapi Allah menjawabnya apa? Dua. Khairun sawaba wa khairun marah. Selalu ini kan, selalu apa, Allah itu selalu membuat apa yang dia apa lebih dari apa itu, karena Allah sendiri apa menyukai orang-orang yang bermuslim, orang yang ihsan. Kalau ihsan dalam konteks hadis itu kan anta budamah karena katarab illam takun tarab fa innahu yarak. Kalau dalam konteks, tapi kalau konteks tafsir muhsin itu kalau dulu bersiap menjelaskan memberikan kewajiban lebih dari seharusnya, mengambil hak kurang dari yang seharusnya. Jadi melakukan atau memberikan kewajiban lebih dari yang seharusnya, tapi mengambil hak kurang dari yang seharusnya, itu dia itu muhsin. Dia memberi lebih. Nah, Allah itu seperti itu, dan Allah suka sama hambanya yang muhsin. Jadi melakukan sesuatu yang lebih dari seharusnya, tapi ketika hak dia mengambil kurang dari hak, ya, kurang dari hak. Artinya dia lebih dari apa yang menjadi tersebut muhsin. Semua qala afraitul ladzi kafara bi ayatina al-asiyah al-asi bin wa'il wal Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismil muttasil ila Imam Hafiz Abi Muhammad bin Isa ila qal ma yaqulu idza kharaja min al-khala'i. Haddatsana Muhammad bin Ismail qala حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إذا خرج من الخلاء jika kamu apabila keluar dari Bilai wala haddatsana Muhammad bin Ismail wala haddatsana Malik bin Ismail Israil bin Yunus an Yusuf bin Abi Burdah an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i wala khana. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau terus jadi babun tidak ada apa dan Ibu dan Arif bin Hadis Israila dan Yusuf bin Abi Burdata wa Abu Burdata wa Abi Musa semua Asy'ari. Sebenarnya Arif. Ada
ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. Itu redaksi apa khasnya Imam Tirmizi gitu ya. Karena ada kami tidak dapatkan hadis yang sahih, tapi ini kan wala na'rif fi hadzal bab, tentang bab ini beliau tidak menemukan kecuali hanya hadis apa? Siti Aisyah. Ya, artinya yang dianggap sesuai atau memenuhi standar kesesuaian Imam Al-Tirmizi. Jadi bab ini hadis Siti Aisyah yang ditemukan. Nah, terus kedua kan beliau mengatakan ayat hasanun gharib. La na'rifu illa min hadis. Jadi beliau hanya tahunya nih dari hadis Ismail, Yusuf bin Abi Burdah dan Abu Burdah bin Abi Musa. Semua itu ada. Nah, kalau dalam tiga hadisnya, kenapa Rasulullah kemudian keluar itu bacanya apa? Ufronak, ya. Ufronak ini kan maf'ul bi ya, fi'il mahsub. Takdirnya apa? Takdiru as'aluka ufronaka atau atlubu ufronak gitu ya. Jadi apa memohon, nah, pertanyaannya kenapa keluar WC baca ufronak? Apa relevansinya? Ketika masuk kan mohon perlindungan ya, ini auzubillahi guys. Tapi ketika keluar, kenapa ghufran? Apa dosanya? Kadang kalau kita sholat, kita baca astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya gitu ya. Ya kalau selesai itu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca biasa, astagfirullahaladzim. Tapi ketika masuk WC kok kenapa? Ghufran, apa dosanya? Itulah yang ada ihtimal para ulama, diantaranya bahwa berkaitan secara pribadi Rasulullah SAW, bahwa beliau itu fikruhin ya pada setiap saat ini. Tapi ketika masuk WC itu berhenti di situ. Dalam pengertian berhenti, mengalami sesuatu yang berhenti secara lisannya. Jadi ketika beliau keluar, beliau mohon ampun karena Pak itu ada jeda di mana beliau tidak kita tempatnya tidak yang tidak apa yang tidak layak untuk berhenti. Yang keduanya, ini ihtimal para ulama. Kemungkinan keduanya bahwa penyadaran kepada syukur nikmat yang kurang. Artinya sebenarnya bahwa aktivitas buang air itu sebuah kenikmatan, tapi itu dianggap sebuah perbuatan korban karena dari proses mulainya masuk makanan segala macam itu kan kita bisa bayangkan kalau nggak ada yang dikeluarkan. Jadi keluarkan itu sebenarnya apa? Bentuk kenikmatan, tapi dianggap itu ya aib. Aib kenapa? Dia harus menjauh dari orang, harus menghindar segala macam itu kan. Padahal itu kenikmatan. Jadi dianggap kotor, maka mohonkan ampun. Itu kan ihtimal saja. Jadi ihtimal artinya kenapa harus ghufrana? Ya, jadi bukannya syukur dalam macam itu. Nah, terus di sini seperti kalau bisa ini wajar karena kaitannya dengan WC atau dalam rumah itu apa? Tentu saja di sini yang tahu. Bahkan kalau ada riwayat yang lain bisa dipertanyakan. Kasus rumah tangga misalnya yang riwayatnya dari orang lain itu bisa dipertanyakan mereka ngintip atau apa. Atau kalau minimal tidak bisa terjadi pemursalan di situ. Ya, bisa mursal sahabi. Mungkin misalnya ada Abdullah bin Umar misalnya menceritakan tentang kasus rumah tangga Rasul. Mungkin Abu Umar cerita dari kakaknya siapa? Hafsah gitu. Tapi beliau nggak menyebutkan dari apa? Hafsahnya. Mungkin terjadi di situ apa? Mursal sahabi. Tapi mursal sahabi mutasil. Ini kan masalahnya. Mursal sahabi kan dihukumkan ittisal. Ini nggak dihukumkan muqatti kalau mursal sahabi. Ya. Kayak kasus Siti Aisyah bercerita tentang Ba'dul Wahyi. Bagaimana bisa logika kita masuk kalau Siti Aisyah bercerita tentang awal turunnya wahyu? Kapan turun wahyu itu? Siti Aisyah kapan lahirnya? Ketika turun wahyu, Siti Aisyah sudah lahir belum? Lahir belum?
ketika turunnya wahyu, sudah lahir. Kapan turunnya wahyu? Kan turunnya wahyu kan 10 sebelum Hijriah kan? Kalau bisa kurang Hijriah gitu kan? Sebelum Hijriah kan? Turunnya wahyu itu 10 sebelum Hijriah. Sedangkan Siti Aisyah dinikahi Rasulullah kapan? Pada usia berapa lah? Usia 7 tahun nih kan. Tapi membina rumah tangga usia 9 tahun itu pun setelah hijrah ke Madinah kan. Berarti hijrah kami usia Siti Aisyah berapa? 9 tahun. Berarti ketika wahyu pertama turun sudah ada belum? Belum lain bagaimana disuruh cerita. Kan Siti Aisyah menceritakan Mbak Buan ya. Pertama kali wahyu turun itu bentuknya kafar kesubuh. Seperti para kesubuh. Itu kan Aisyah. Loh, kok bisa bukti teman-teman itu? Berarti belum lahir. Berarti ada sesuatu yang itulah. Saya sampai mengistilahkan ada missing di situ. Tapi seolah-olah ya nggak bermasalah. Ini bermasalah pertanyaan itu. Kalau saya pernah nulis itu tentang ini, tapi tentang mujizat, tentang hadis mujizat, mengkritik hadis mujizat, itu diwakilkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik tentang mujizat syaqul qamar, terbelahnya bulan yang terjadi pada tahun 3 kenabian atau 7 sebelum Hijriah. 3 kenabian. Sedangkan yang menceritakan itu Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika Rasulullah sampai di kota Madinah usianya berapa tahun? 10 tahun. Ya, orang hijrah. Berarti kalau ketika itu terjadi misalnya 3 kenabian atau 7 sebelumnya, berarti usia Anas bin Malik berapa? 3 tahun kan? 3 tahun. Dan peristiwa itu terjadi di Makkah. Anas bin Malik orang Madinah. Oke, kalau peristiwa itu secara global, universal, semua orang bisa melihat. Tapi yang diceritakan misalnya Anas bin Malik, pertanyaan dari mana tidak cerita? Mungkin ada apa? Nah itulah maksudnya. Jadi hadis itu, itu dari mana? Ya, emang sih normal-normal aja gitu kan. Tapi kalau yang punya zaut, yang sudah bergaul hadis, tak dulu. Itu kalau enggak, ya kan Anas bin Malik wajar, sahabat, taksir ke Rasulullah. Iya, tapi kapan gitu kan? Itu kan kasusnya masuk dalam ilmu ilal hadis. Maka bagaimana Utsman bin Affan hadis yang dilakukan ketika berbicara tentang perang Badar. Utsman bin Affan bercerita perang Badar. Itu bertanya kenapa Utsman bin Affan nggak ikut perang Badar? Ya kan enggak? Oh dia bisa cerita. Berarti ada yang miss di situ. Perawi lain mungkin sahabat lain. Tapi masalahnya ketika mursal sahabat itu dianggap mutasil. Tapi kemutasilan itu nggak bisa diterima juga kalau kita melihatnya dari sisi informasi yang sampai. Orang nggak menghadiri itu bisa tahu. Karena harus ada kan? Nah itu. Tapi tadi husnuzon kita perlu suami udul. Ya kan dia? Ini ya. Perlu suami udul jadi berapa? Iya tapi dalam itu iya. Tapi untuk keakurasian sebuah informasi tetap harus dilacak. Itu pakai insting. Maka ilmu yang paling tinggi apa? Ilmu hadis yang paling kenapa? Dia bagaikan mencari jarum mencetukkan jerami dan dia bisa terdeteksi kalau sang pembaca sudah ini ada sesuatu gitu. Pasti dia oh iya benar. Kalau enggak ya lewat aja. Maka ada seorang wali umat di Maghrib itu tingkat kewaliannya itu dihasilkan maksudnya dia sampai tingkat kewalian itu karena mulazamah baca Sunan At-Tirmizi ratusan kali dia hatam. Kalau ini jangan diangkat Quran nggak baca, Quran udah di dalam kepala. Jadi gitu tinggalnya di gunung itu di gua. Jadi mulazamah membaca Sunan At-Tirmizi ratusan kali dia hatam. Kita bermulai. Mudah-mudahan bisa. Ini sampai saja ya. Walaupun sunnahnya baril berarti bahwa ketika Allah tentang larangan jadi pola hadasana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi pola hadasana Sufyan bin Uyainah an-Suri
Zuhri an Atha bin Yazid al-Laitsi Ya, terus an Zuhri an Atha bin Yazid ada apa? Ada juri. Di hadasna Sufyan bin Uyainah an Zuhri, terus an Atha bin Yazid al-Laitsi. Iya gitu ya? Iya. Nah, banyak masalah ya kitabnya. Ini Zuhri enggak ada. Jadi tapi uniknya isyaratnya ada. Syarahnya. Ya, ini kalau nggak gini nggak bisa ini, nggak bisa terdeteksi. Kalau nggak semuanya ada Zuhri ya, nggak ada yang kelewat ya. Ada ini yang syarah ada yang kelewat nggak? Ini syarah ini kira terbitan Mekah lebih hebat, ternyata nggak juga ya. Ini Abdullah bin Abbas bin Ahmad Abbas ini ininya Makatul Mukarramah ini terbitan ya. Semua ada Zuhri ya. Itu tobakonya Ibnu Uyainah, itu Sufyan bin Uyainah ya. Tapi di akhirnya memang ada ini. Ya, kita harus ini. Jadi itu ya bagusnya punya redaksi, punya cetakan yang bermacam-macam, itu kita bisa melakukan muqaranah ya, perbandingan baik itu redaksi ataupun nanti fikih itu pemahaman. Karena kalau ada yang sangat fatal nanti akibatnya. Berapa saya temukan itu saya pernah kan bisa presentasikan di forum nasional yang tentang itu. Padahal kaget gitu, kok bisa tahu gitu? Ya karena ngaji tuh, tadi ngaji nggak tahu. Misalkan kita hebat banget ya, hebat semua. Bukan mungkin kita karena kita ngaji ada orang baca, fair-fairan aja, bukan kitanya. Tapi tetap aja ada yang mustudzon sama kita, udah hebat mana sih? Setelah kita udah bilang karena kita ngaji, kita ngaji. Untuk teliti, kalau macam ternyata memang kesalahan. Jadi artinya waktu itu ada penelitian misalnya. Artinya hadis itu tidak apa-apa maksudnya. Hadis yang kitab hadis atau teks hadis yang beredar di kita banyak masalah. Tapi kalau Al-Quran ada Dewan Lajnah ya, Lajnah Tasyih ya. Kalau hadis enggak. Jadi yang beredar di masyarakat, ya berdasarkan lebih umum nggak tahu kan kesalahan-kesalahannya, makanya yang dimakan kan tahu, maka lebih berbahaya ya. Ya. عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الوادق فلا تستقبلوا القبله بالوادي ولا بول ولا تستدبروا ولكن شرقوا او غربوا. فقال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبله ننحرف عنها ونستغفر الله. Riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu datang ke WC, maka janganlah kamu menghadap kiblat ketika BAB dan juga jangan ketika kencing, dan jangan juga membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Maka berkata oleh Abu Ayyub, lalu kami datang ke Syam, lalu kami dapati WC-WC itu sungguh dibangun menghadap ke kiblat, lalu kami menyimpang dari arah kiblat tersebut dan kami memohon ampun kepada Allah. Apa nanarif itu? Apa ini nyerok? Ringkan merubahnya. Jadi disinilah diantaranya menjadi dalil bahwa para sahabat itu memahami hadis secara apa? Tekstual. Ini kan Abu Ayyub Al-Ansari siapa? Ini kan seorang sahabat ya. Ketika dia datang ke Syam, ternyata di Syam itu WC dibangun menghadap barat. Apanya apa kan? Kami geser, dirubah. Nah,
Wa nastaghfirullah, kami mohon. Jadi saking takutnya dia rubah juga, dia apa? Istighfar juga. Ya. Ini jadi, nah sedangkan kasus yang di atas, idza taitumul qaita, ini kasus di mana? Madinah. Ya. Ini kasus di atas di Madinah kan? Nah, pas itu di Madinah. Nah, itu maka orang yang belajar hadis harus paham geografi juga di sini. Makanya memahami atau fikih hadis itu harus paham sosiologi, antropologi, harus paham. Karena di sini kalau nggak paham geografi bisa repot. Kenapa? Bisa repot. Ya nanti posisinya. Karena kan nanti ada hadisnya kan apa? Walakin syarriku wa gharribu, apa? Ke barat, ke timur. Ketika di Indonesia kan repot. Nggak boleh ngadep ke kiblat, tapi disuruh ngadep ke barat. Itu sama makanya. Maka di apa? Kasus Nabi kesabarannya di mana? Di Madinah. Abu Ayyub menemukan kasus di mana? Di Syam. Ini kan apa? Abu Ayyub Al-Ansari qadim Syam. Kami dapati seperti itu. Ya, jadi pemahaman Abu Ayyub terhadap hadis secara apa? Ya, tekstual sudah. Pokoknya kata Nabi itu begitu. Nah, nanti kemudian kan dia menjadi bergeser pemahaman, walaupun nanti ada istilah usul dan sebagainya. Ketika memahami fikih, kalau dia apa? Filbina, masalah. Kalau fisokro itu baru akan nanti kan itu sudah ada arusah dan taksis nanti lain. Ya, ini lanjutkan. قال أبو عيسى وفي البر عن عبد الله بن حارث بن يزيد الزبيدي ومعقيل بن أبي حيثم ويقال معقيل بن أبي معقيل وأبي أمامة وأبي هريرة وسعد بن هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأشد. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد الزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو وليد قال أبو عبد الله محمد الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بقول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي. وأما في الكون في المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق. Berkata oleh Abu Walid Al-Makki, berkata oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, biasanya makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la tastaqbilu illa bi wa'idin wa la bi qawli wa la tastadbiruha, biasanya ini di padang pasir. Dan adapun di bangunan-bangunan WC yang dibangun itu rukhsah pada bahwasanya untuk bahwasanya menghadap ke kiblat. Berkata oleh Ishaq bin Ibrahim. Wala Ahmad bin Hanbal rahimahullah inna marruksatu min Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqbal al-qiblat bi ghaitin aw qawlin wa amma istiqbal al-qiblati fala yastaqbiluha ta'annahu lam yara fi sahra'i wa la an yastaqbil al-qiblat. Dan berkata oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah, biasanya ruksah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membelakangi kiblat ketika PAB atau kecil. Adapun menghadap kiblat, maka janganlah dia menghadap kiblat. Seolah-olah beliau tidak berpendapat di padang pasir dan juga tidak di bangunan-bangunan WC bahwasanya dia itu menghadap kiblat. Ya, kalau dari Ahmad bin Hanbal nggak membedakan ya. Ini enak baca tinggi itu begitu. Orang nama zahirnya itu ada. Nah, itu baca ini sekolah saya baca kitab fikih gitu ya, saya baca kitab fikih, dan itu yang hemat, itulah kelebihan dari Imam Syafi'i. Nah, dari Imam Syafi'i tadi ada ada bahasanya tetap kata rukhsah ya, artinya rukhsah itu kan dispensasi saja gitu, tapi kalau mau ngambil azimah kan ya tadi ternyata Abu Ayyub Al-Ansari lebih memilih azimah, artinya lebih memilih tekstual bahwa ya walaupun itu terjadi pada kondisi
Di dalam bangunan kan, dalam bangunan, maka para ulama mempertanyakan Abu Ayyub Al-Ansari istighfar itu apa gitu kan? Apa yang diistighfarkan? Maka di sana yang pertama kemungkinan istighfarnya adalah istighfar memohonkan pada orang yang sudah membangun ini, artinya salah gitu kan. Yang keduanya istighfar apa ya pada kenyataan yang berbeda dengan sunnah Rasul. Jadi para sahabat itu orang yang paling apa ya, yang paling takut gitu. Jadi maka kalau kata sahabat itu rasionalis, ya bagian seperti itu. Tapi mereka yang paling takut dalam pemahaman sunnah itu. Jadi penyimpangan. Jadi pada saat itu, maka kalau saya dalam urutan keilmuan itu, pada pertama kali itu hadis itu dipahami dengan ya paham hadisnya aja gitu. Paham hadisnya. Matan itu belakangan bagi mereka, maka matan nggak penting ketika sudah paham hadis sudah selesai. Maka Abdullah bin Abbas sering dikritik amalan ibadahnya itu dianggap bertentangan dengan apa? Dengan mayoritas para sahabat. Tapi beliau mengungkapkan ini loh, ada riwayat, jadi riwayat belakangan yang kalau kita kan enggak berantem mulu tentang ini amalin apa ada ribut dari kritik mulu kritik amalan ada gitu. Kalau kenapa udah diamalkan bagi orang yang berbeda itu serah mereka. Nah, pada masuk pada ranah ilmu hadis kan sama ilmu fikih lebih dulu hadis sama fikih lebih dulu fikih paham tuh kan, makanya yang perdebatannya kan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad kan. Awal pertama kan ilmu fikih dulu ya. Maka Imam Malik sebagai ulama fikih juga ulama hadis, tapi lebih terkenal ulama apa? Imam Malik. Imam Malik kan, beliau kan salah satu atau yang kitab apa itu kan kitab fikih atau kitab hadis. Orang hadis kan mengklaim itu kitab hadis, tapi orang fikih itu sama. Yang pertama itu muncul. Jadi Imam Malik lebih dominan apanya? Imam mazhab Malikiyahnya kan Maliknya dibandingkan ulama hadisnya. Sudah dipahami oleh para ulama mazhab, barulah abad kedua dilakukan analisis apanya? Matan segala macam kan. Apalagi yang sana itu udah abad ketiga masuk. Abad kedua kan penulisan ya, ketika dimotori oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz kan memerintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri dan Wafan Muhammad bin Hazm gubernur Madinah itu karena itu memerintah tahun 99 sampai 102 Hijriah. Kerjanya sebentar. Pemerintahan akan tahu melanjutkan sampai 102 Hijriah. Jadi soal ya penghujung abad ya awal abad kedua, tapi awal abad kedua di sini nggak terlalu telat masyarakat kata soal sekali ya. Jadi di sini artinya Imam Syafi'i sudah mulai memahami itu, ada periode itu. Nah, tapi tadi Imam Syafi'i kan generasi kalau mereka kan tabiin ya, udah tabiin ya, udah generasi tabiin. Permasalahannya tadi siapa Abu Musa Asy'ari memahami Abu Ayyub Al-Ansari memahami secara tekstual, mau di luar bahkan sampai di dalam pun diapain sama beliau yang arif diapain dibongkar dirubah. Padahal kalau bagi Imam Syafi'i apa? Kalau di dalam rusak boleh saja itu kan dipahami gitu. Jadi pada awalnya hadis nggak ngapa-ngapa, tapi kemudian kan sama kita macam karena kita konsep ke masa penelitian karena pada masa Nabi nggak ngapa-ngapa di hadis kita, kenapa pada masa sekarang jadi masalah? Yang itu tentang hadis misalnya la yuzha walau amr muratan tidak akan muncul satu kaum yang dipimpin oleh kaum perempuan. Pada masa Nabi yang protes nggak? Ada kok kenapa sekarang jadi yang protes? Ini tadi reaksi itu muncul bagi orang beriman ya lebih tapinya kita bereaksi kan. Ini muncullah yang namanya komparatif metode ya, komparasi gitu. Lanjut. Jadi kita Babu maja'a min ar-rukhsati fi dzalik. Tentang rukhsah pertama.
قال حدثنا محمد بن بشار بن محمد بن فتان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة بقوله ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. Riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami menghadap kiblat ketika cuci, maka aku melihat Nabi sebelum bahwasanya diwafatkan beliau 1 tahun beliau itu menghadap ke kiblat. Fil babi an Abi Qatadah wa Aisyah wa Ammar orang Indonesia hadis Jabirin tidak terbagi hadis hasan. Kata Rohai itu kobayok pada man kola Rohai itu siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sahabat sifat dan salah satu sahabat yang paling banyak ya. Beliau kan ke-6 sebelum Abu Sa'id Al-Khudri. Dia 1176 itu kan Abu Hurairah, Malik, Abu Muhammad, Aisyah, Abu bin Abbas, Jabir bin Abdullah, sama Sa'id Al-Khudri juga bukan ke-6 banyak itu. Dan itu termasuk sahabat. Artinya ketika Fara'aitu itu aku melihat, itu juga harus dipegani hadis-hadis yang ini kan hadis media kan, ya hadis media. Ini saya pemahaman kita terhadap hadis media itu perlu kita macam-macam di mana Jabir bin Abdullah mengetahui kalau Rasulullah sedang di mana Abi Abdullah bisa mengatakan suasana mu'ayyid. Kan kata para itu ya, aku melihat. Secara etika berdekatan nggak mungkin. Karena Rasulullah buang air pasti apa? Jauh. Ya. Itu hadis pilih itu hadis yang sangat problematik. Dia apakah posisi Rasulullah yang sedang buang air seperti itu? Kayak Siti Aisyah tidak memberikan hadis bahwa Rasulullah beliau nggak pernah melihat Rasulullah sholat duha. Katanya, si Aisyah mengatakan, jadi Abu Abbas mengatakan sholat duha itu bid'ah. Walaupun diketahui oleh ulama itu kalau di masjid dan di berjamaah, karena Abu Abbas melihat ada di Syam di Basra itu ada yang sholat berjamaah dia. Kata beliau, bid'ah. Kenapa? Karena bilangnya bukan sholat duhanya katanya, karena berjamaah. Yang Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah melihat. Tapi ketiga melihat Siti Aisyah bukan berarti Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Itu harus pilih sangat problematik. Artinya Jabir belum melihat Rasulullah. Apakah melihat itu berarti memang Rasulullah memberitahukan untuk apa? Belajar. Itu bisa mungkin. Karena apa? Karena dia memang dekat dengan Rasulullah. Atau melihat dan kemudian ya tadi ngintip gitu. Kalau berdekatan tidak, Rasulullah itu sudah terjaga dari itu. Kalau mau melihat asapnya, bekasnya, Rasulullah tidak pernah diketahui asap najisnya Rasulullah itu nggak ada yang pernah tahu. Tidak pernah ada yang tahu asap Rasulullah bekas itu nggak ada. Riwayatnya kalau pun kita ya langsung makan telan bumi dari bekas. Kita sedang menghadap, apakah pada posisi tertentu bisa diyakini atau dipastikan bahwa suasana kodok aja gitu kan? Itu hadis pilih itu jarang yang memiliki, ya, karena memang problematik, karena kita harus mencari informasi yang lebih komprehensif. Ya, jadi kalau dari hadis ini maka tadi dikatakan ini Imam Syar'i dengan rukhsah ya, rukhsah. Makanya kata-kata rukhsah itu kan hasil kolaborasi dari beberapa periwayatan. Bukan hanya satu tadi. Jadi ini termasuk yang itu oleh Imam Syafi'i. Jadi ada peristiwa. Nah, kedua, ini kan 1 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi 1 tahun sebelum Rasulullah wafat. Nah, apakah nanti kondisinya pada kondisi Rasulullah sakit atau apa seperti ini?
Ya, lanjut. Apa doa? وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي بكير عن جابر بن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمول مستقبل القبلة حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف لا حديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره في بلده وبه الله قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku naik pada suatu hari ke rumahnya Hafsah, di atas rumah Hafsah. Lalu aku melihat akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membuang hajat, beliau menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Wala Abu Isa ada hadis hasan. Ini sama ya. Sama riwayat Abu Umar. Ya kan? Kalau orang nggak paham ininya dalam menjal hadis repot nih. Bahwa dia naik atau semua rumahnya mafsor lagi kan. Ya, kalau nggak tahu ini kan jadi ada yang protes. Nabi itu fobia di teman Nabi. Ya, Mansaro. Gak ada itu kan ketika drama gitu kan. Nabi dalam musafir berdagang atau cuma oleh perempuan. Oleh seorang perempuan yang namanya Mansaro. Di kamu Mansaro perempuan. Nggak tahu Mansaro siapa. Ya kan? Karena nggak tahu jadi dijahat. Jadi kalau artinya ini kalau kita harus paham ini dari Abdullah bin Umar, aku naik satu hari al-Baiti Hafsah, naik ke atas rumahnya Hafsah. Hafsah itu kan istri Rasulullah. Kalau nggak paham ini siapa Abdullah bin Umar, siapa Hafsah, kan ini bisa nggak nyambung, kan? Ya, karena ini apa? Ya ada empok itu istilahnya kan, makanya Sayyidina Abdullah bin Umar kan sering nginep mana? Jadi dia periwayatan, maka periwayatan Abdullah bin Umar itu jalurnya berapa? Untuk rumah tangga dari Hafsah wajar ada korelasinya. Maka hampir 80% lebih hadis riwayat Aisyah riwayat oleh siapa? Urwah bin Az-Zubair. Kenapa? Karena Urwah bin Az-Zubair keponakannya, karena dia anak dari Asma. Asma dari Az-Zubair. Jadi Urwah itu keponakan dari, makanya hadis riwayat Siti Aisyah, karena dia ummahatul mukminin, jarang orang, sulit orang untuk berinteraksi ketika Rasul sudah wafat. Hanya ahlul bait atau orang-orang lingkungan tertentu saja yang bisa mendekati Siti Aisyah. Nah, maka ketika Siti Aisyah wafat tahun 58 Hijriah, itu bahasa Rasul, Allah juga maka aku tidak menyesal. Kenapa? Sebagian besar hadis riwayat Siti Aisyah sudah aku serap. Hadis paling banyak kan untuk Siti Aisyah ya. Kenapa? Urwah bin Az-Zubair, karena dia ini harus tahu itu. Jadi di situ tetap ini apa namanya kalau bahasa itu kan bukan kemaksuman. Jadi artinya isi Nabi kan orang-orang yang terlindungi lah gitu, nggak orang sembarangan juga. Yang keduanya, maka kenapa kaum perempuan itu sedikit memberikan hadis? Karena aksesnya yang didapat susah. Orang perempuan itu kenapa banyak sedikit, hanya sedikit? Yaitu dari rentetan al-mukassirun fi riwayat indah sahabat, Siti Aisyah di urutan keberapa? Keempat kan? Padahal dia orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Apa keunggulannya dibandingkan Abu Hurairah? Siti Aisyah orang urusan keempat, tapi mayoritas hampir semuanya bersumber dari Rasulullah. Sedangkan Abu Hurairah banyak sahabat lain, di kalangan ada Umar Khattab juga ada. Ya Abu Hurairah itu, maka dia mengatakan kalau ada orang yang punya hadis yang aku tidak miliki,
maka akan aku tumbang itu tidak akan aku datangi dia. Itu kan karena irisnya ambisinya Abu Hurairah untuk pengen kalau ada orang punya hadis aku datangi dia, aku akan tumbang mendatangi dia. Tapi aku kalah dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Bahwa yang wana aku dia nulis, aku tidak nulis. Dia mengakui kelemahannya, kekurangan dibandingkan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin As apa? Nulis karena Abdullah bin As itu di apa namanya? Di apa ya? Bukan dia katakan diizinkan ketika dia ngadu ke Rasulullah di Melin ya sama orang-orang Quraisy yang selalu menulis apa yang Rasulullah sabdakan, apa yang kerjakan, kamu tulis apa yang semua Rasulullah kerjakan. Mungkin Rasulullah dalam keadaan marah, ya kan? Dia ngadu ke Rasulullah. Kata Rasulullah, "Uktub anni, walladzi nafsi biyadi ma kharaja min fi ila al-haq." Kata Rasulullah. Nah, setelah itulah Abu Bakar bin As menulis. Itulah kemudian hadis Abu Bakar bin As kontra dengan hadis Abu Hurairah. Dan kesembuhan di bawah apa ke abdi kepada Quran, man kata bani kepada Quran, fal yamhu gitu. Kenapa Abu Hurairah? Maka disebutkan dianggap apa? Ta'arud dengan hadis Abu bin Amr bin As. Nah, kemudian yang zamannya hadis Abu bin Amr bin As khusus untuk Abu bin Amr bin As. Tapi hadis Abu Hurairah berlaku secara umum. Ya umum juga ada hadis Uktubu li Abisha. Ketika haji wada Rasulullah itu kan Abisha itu mengatakan aku nggak hafal, tolong tuliskan. Maka Rasulullah Uktubu li Abisha. Niatnya apa? Hadis boleh ditulis tapi apa secara pribadi gitu, pribadi. Nah, di situ artinya kita nggak bandingkan di sini bahwa akses yang didapat oleh kaum perempuan apa susah gitu. Nah, yang keduanya beredarnya hadis itu kan ada dua hal. Yang pertama melalui murid, yang kedua melalui tulisan. Melalui tulisan itu baru terjadi pada abad kedua, tapi sebelumnya melalui oral kan, murid. Jadi artinya kalau dari hadis ini di bawahnya tidak ada muridnya, berapapun hadis yang dimiliki oleh seorang perawi, kalau nggak ada muridnya, habis dia ketika dia mati. Maka dia apa? Dari murid. Tapi kemudian murid ini ketika pada periode sahabat tabi'in bermasalah dia ketika masuk dalam ranah pernikahan di negara takdir. Kenapa? Bisa jadi muridnya banyak tapi semuanya nggak berbobot, hancur semua riwayat itu. Ini kan makanya riwayat hadis tergantung perawinya. Padahal hadis itu mungkin bagus, betul, tapi karena informannya atau perawinya itu nggak bagus, maka apa akibatnya? Hadis itu ditolak. Padahal hadisnya mungkin betul. Nah itu kan makanya guru itu menentukan. Tapi saya tidak mohon maaf nggak setuju juga kalau prinsipnya memayarkan Yakub dia nggak mau mengasihkan sanad atau tanpa sah. Kalau saya berpaham setelah masa tadwin sudah selesai. Artinya jalur itu jalur tabarukan bukan jalur sanad. Jadi artinya tidak akan mengicacat lagi artinya riwayat orang Imam Bukhari itu jelek karena ada saya udah nggak lagi karena itu sudah. Jadi itu pada masa periwayatan sebelum tadwin ya artinya kalau ada perawi yang jelek kan, tapi kalau ke bawah setelah masa tadwin bawahnya itu jadi tidak lagi menjadikan misalnya ya susah lah nyari punya kriteria yang ulama jarawat adil, masya Allah ya adalahnya itu segala macam kan kalau prinsipnya Allah ya kan. Ya misalkan kan nggak ngerikan sanad karena apa takut dengan adanya nama-nama itu rusak. Kalau jalur kita itu kan sudah jalur tabarukan saja gitu, bukan jalur apa istilahnya ya, periwayatan ya karena semuanya itu bisa langsung dicek kepada yang sudah tersanggung. Itu kan mungkin lebih dikatakan sebagai jaringan saja gitu. Ya, jaringan keilmuan, jaringan keguruan, bukan jaringan periwayatan. Jadi atau genealoginya lah, ya. Jadi jaringan saja. Jadi pulang itu lebih perjaringan. Kalau sebelumnya kan sebagai periwayatan. Tapi jaringan itu secara genealogi mungkin bisa atau jaringan saja. Kalau istilah Prof. Kalimat Janto kan jaringan ulama ya, di pada jaringan. Dibandingkan karena genealogi itu akan sangat
tumit, jadi jaringan. Jadi kalau riwayatannya satu aja ya. Jadi artinya kenapa di situ harus paham ya, artinya nanti kalian sudah baca Abdullah bin Umar naik ke rumahnya Hafsah, kan kalau kita nyoncong betul ini kan, Hafsah itu naik ke rumah juga. Nah, kemudian keduanya di sini harus dipahami bagaimana kondisi di rumah lalu bisa melihat Rasulullah ke bawah yang berhajat itu kan. Kita harus kalau orang hadis belajar berani berimajinasi kan, berarti rumahnya bagaimana dong gitu kan. Naik ke rumah lalu dia lihat Rasulullah sedang kan roh itu kan. Roh itu kan kepala kan. Sedang ala hajat ini mustabil itu berarti dia di rumah itu di mana, WC itu di mana. Nah, secara umum pada konteks itu WC itu tidak di dalam rumah, ya kan ya? Itu pada hari itu WC itu nggak terjadi, WC di dalam rumah. Artinya kalau seperti ini, sepertinya Abdullah bin Umar melihat dari atas rumah itu Rasulullah di kejauhan, di luar rumah. Ini bisa jadi persepsi, artinya Rasulullah sedang pada hajat di sana. Jadi enggak, ya secara etika nggak mungkin juga berdekatan, nggak mungkin juga, kayak tidak, berarti dari atas melihat kejauhan. Nah, pertanyaannya, apakah dia yakin bahwa Rasulullah sedang pada hajat? Saya yang sering gambarin, misalnya ada seorang yang beri pojokan menghadap ke sana begini, apakah kita kata dia sedang kencing? Kan belum tentu kan. Misalnya dia main HP ngumpet gitu. Iya, karena kan dia tidak mungkin kan dia jauh. Itulah yang namanya problematik dalam penelitian hadis fiqhiyah. Maka yang paling banyak ikhtilaf hadis fiqhiyah di mana? Di sholat. Paling banyak ikhtilaf. Kenapa? Karena sholat itu hadisnya hampir fiqhiyah. Kenapa? Karena shollu lihatlah aku sholat. Rasulullah tidak mendeskripsi tapi mengamalkan. Nah, ketika dideskripsikan oleh para sahabat, tergantung sahabat mendeskripsikan pakai bahasa apa. Dalam bahasa Arab juga punya strata-stratanya. Bahasanya bagaimana, terus bagaimana deskripsinya, itu tergantung kepandaian orang misalkan itu. Karena itulah dalam yang paling banyak ikhtilaf pada masalah sholat. Karena sholat itu fi'liyah, dan fi'liyah sahabat yang menggambarkan itu kemudian baru dipahami pada konteks fikih. Fikih itu memahami dari teks itu tadi bisa beragam, maka fi'liyah itu hadisnya pasti bermakna ya. Kalau fi'liyah itu pasti bermakna, dia nggak mungkin, karena kan kalau dia diriwayat dia langsung kan kecuali alfaznya tahiyat itu kan pasti bilat sih, tapi kalau bermakna kan pasti kan dia membuat bahasa sendiri. Nah, ketika dia menggambarkan bahasa sendiri, harus dipandang dari sebelah mana dia menggambarkannya, dari kiri, dari kanan, dari depan, di belakang, tergantung orang melihatnya kan, ya kan? Bagaimana pergerakan tangan, bagaimana pergerakan Rasul itu tergantung melihat gimana kan? Yang lihatnya dari belakang belum tentu bisa ketahuan tangan Rasulullah di mana gitu kan? Yang dari samping kiri belum tentu samping kanan kan gitu. Itu sangat problematik ya. Maka saya mengharapkan dari kalian itu ketika baca hadis jangan terlalu berarti tidak selalu dalam pengertian tekstualisnya, itu kita harus pahami konteks di mana hadis membicarakan, siapa yang berbicaranya ya, siapa yang berbicaranya. Karena kalau secara tekstual kita pahami itu khawatir sempit pemahaman kita. Apalagi dalam sekarang Nabi ya. Sunnah babu maja finahi anil bauli qaiman wa ala bisab al-fatihah. Ya Rabbana
Sultanin Mufassil wa Rasul Al-Abiyat Mifta Biba Bil Yasir Sayyidina Mukhtar wa la taharus akhir ada wa manfa'an wa lam وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما على كل حال نعوذ بالله من أن نرزقنا علما نافعا وفهما ذكيا قبلا قلبا منورا ولسانا ذاكرا سبيلا ورزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا في اولادا صالحا فقيها عريفا اديبا عالما توفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الحق حق اتباعنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل هذا من رحمه وتفرقنا بما الله ثم وثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستعمل على سنة رسول الله وتوفنا على رسول الله وصرنا في زمرة نبيه والتنبيه حبك حب من حبك وحب ما يحبك الحبك أحب إليه ثم اللهم يا الله اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يمكن بينك خطوة ورحم وجمعك ويشفي إشياء أمرنا يا إشي أمرهم جميع بيتنا يكون أخذنا في بلد الإسلام عشان وصلنا للشيء اللي جمعنا إشي أمرهم شفاء عاجل وجعلنا صحة والسلامة والعافية رحمتك يا رحمن الرحيم ورحمة تقبل منا إنك أنت إنك أنت ومعصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأدنا خزي الدنيا والآخرة ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة عذاب النار والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.